Pertama, pertanyaan dari Bapak Haji Dalimi yang menanyakan tentang kondisi kekinian dari Palestina yang terus dijajah oleh Zionis Israel, tetapi tidak mendapat dukungan yang penuh dari negara-negara Arab yang notabene sesama negara Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumahnya yang mulia ini, di majlis yang mana majlis kita adalah majlis tanya jawab. Beberapa pertanyaan dah masuk. Yang pertama tadi dia mempertanyakan, yaitu kenapa terkesan negara-negara Arab membiarkan saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh Israel Yahudi, sehingga banyak sekali memakan korban jiwa. Mungkin sudah semenjak serangan sudah hampir 300 hari mungkin hampir 40.000 yang sudah mati, dan kita berdoa semoga mereka semuanya syahid dan menjadi pahala bagi mereka. Memang kewajiban kita orang-orang yang beriman saling membantu, saling tolong menolong. Di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, mereka sebagian mereka dengan sebagian, yaitu aulia, yaitu saling tolong menolong, saling mencintai. Apapun yang menimpa saudara-saudara kita itu adalah sebenarnya menimpa diri kita juga, karena orang beriman ataupun muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Al-muslimu lil muslim kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Jadi kata Rasulullah, sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau satu merasa sakit, maka semuanya akan merasakannya. Kalau satu disakiti, semua merasakannya. Kemudian orang beriman dengan yang lainnya harus saling membantu, menguatkan, menolong. Maka Rasulullah mengatakan, al-mu'min lil mu'mi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu antara sesama mereka ibarat satu bangunan
yang mana saling menguatkan. Ya sebenarnya kalau nususnya banyak sekali. Kemudian juga saudara-saudara kita yang di Palestina ini terzolimi, hak-hak mereka dirampas, bumi mereka dijajah, kemudian nyawa mereka melayang dan semena-mena ya Israel membombardir mereka. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantu saudaramu yang terzolimi. Nah, maka kewajiban kita memang harus ini saling membantu, kemudian saling menolong antara orang beriman, walladzina awaw wa nasaru, saling melindungi, saling menolong. Itu adalah kewajiban, dan itu syarat rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Jadi idealnya begitu. Tapi realitanya yang kita lihat, tapi begini, kita tidak menafikan bahwa umat Islam di mana saja, termasuk negara-negara Arab, mereka ikut membantu penderitaan saudara kita di Palestina. Ya masing-masing, seperti Saudi itu luar biasa. Rakyatnya, pemerintahnya, kerajaannya membantu Palestina dalam bentuk obat-obatan, ya, dalam bentuk makanan, dalam bentuk ya macam-macam. Dan wallahu alam bantuan itu sampai atau tidak kan itu mudah-mudahan semuanya sampai. Nah sekarang yang diminta peran itu kan adalah oleh umat Islam, ya peran bagaimana menghentikan peperangan itu supaya Israel itu tidak lagi sembarang membunuh anak-anak. Nah, ini karena Israel ini juga dibantu oleh negara-negara besar, 5 negara besar yang memiliki kekuatan senjata yang luar biasa. Semua mereka membantu Yahudi Israel itu. Ada Amerika, ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris, ya. Ada lagi dan negara lain-lain. Nah ini jadi Israel itu kalau berdiri sendiri dia sebenarnya tidak kuat dia, cuma ditopang oleh negara-negara besar. Kemudian mereka memegang peranan-peranan untuk apa namanya di dalam perang, ikut campur, intervensi. Kalau ada negara umpamanya negara Arab ingin campur, ya mereka tak bisa bercampur tangan begitu saja, terikat hubungan dengan negara lain. Jadi sebenarnya kalau kita minta peran-peran dari negara-negara Arab untuk intervensi, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Panjang ceritanya itu. Kadang-kadang tidak bisa kita apa namanya, tak bisa kita pahami, atau ya kita tidak tahu apa faktor-faktor mereka. Ya kadang-kadang umpamanya digertak dia udah umpamanya Yordania lah ingin membantu saudara Palestina dan ikut menyerang, tidak dapat izin dari Amerika, dari negara-negara besar itu, terancam oleh mereka, diboikot, diblokade, nanti mereka dikucilkan dari macam-macam dan bahkan diserang. Itu kalau itu pula risikonya
tentu masing-masing negara mengamankan rakyatnya. Yang pula gara-gara membantu Palestina, mereka juga ya tidak sesederhana yang kita. Maka ini masalah politik, dan apalagi politik ini politik internasional. Ya idealnya begitulah. Kalau idealnya ya bantu, ikut, kan begitu. Ya barangkali mereka juga, karena mereka juga terancam sebenarnya. Kalau sempat Palestina itu dikuasai semuanya, ya negara-negara tetangga itu habis semua. Ini kehendak Allah, bahwa Palestina aja tidak bisa mereka kuasai semuanya. Mereka menghadapi tentara-tentara Hamas dan lainnya yang luar biasa pertahanannya. Dikerahkan seluruh senjata, macam-macam senjata dikerahkan, kemudian ikut negara-negara kuat, namun juga tak bisa. Luar biasa ini, kewalahan. Ini sebenarnya pelajaran juga dari Allah. Berapa banyak cuma Palestina apa tentaranya itu di Gaza ini? Mungkin ribuan cuma. Tapi bagaimana semangat juang mereka mempertahankan tanah air, tidak berkutik oleh dia negara-negara besar. Sehingga Israel sendiri ketika menyerang membabi buta. Seharusnya kalau perang itu kan dia tentara lah dicari, tapi mereka tidak dapat tentara dari mana-mana tentaranya. Masuk mereka juga terbunuh. Maka mereka membabi buta, pokoknya diserang saja. Maka yang habis adalah rakyat sivil. Jadi sekarang ada kecenderungan, apa mereka serang membabi buta, mereka tak peduli. Ya ada semacam gerakan genosida, pembantaian manusia, supaya keturunan Palestina itu tidak ada lagi, habis. Karena mereka juga beranak, mereka generasinya itu semangat juangnya juga luar ke mereka. Tapi betul itu, Al-Quran itu bibit-bibit kalau orang itu ingin berkuasa, orang zalim itu, maka bibit-bibitnya pun habis oleh dia, supaya dia sempurna kekuasaan. Kan di dalam Quran itu, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr. Baik, jangan kena anak kecil, bibit-bibit manusia itu pun habis oleh dia. Kena takut mereka. Jadi supaya tidak ada lagi generasi. Alhamdulillah mereka bertahan. Jadi ya kita juga, saudara kita juga di negara Arab Muslim, semua mereka membantu, tapi masing-masing membantu sesuai kemampuan masing-masing. Tidak bisa mereka melampaui yang kadang-kadang mudarat pula kepada mereka. Yang mana ya negara seperti bagaimana kita lihat Sudan, ya, berapa lama Sudan itu di blokade ekonomi, berujung kepada perang saudara, curang-curang, hidup miskin, tapi mereka semuanya punya izzah, harga diri ya mereka itu. Kita ini ya begitu juga. Apa yang kita bisa bantu, bisa bantu dengan materi, ya kita bantu dengan doa. Itulah bisa kita bantu. Semoga Allah memerdekakan Palestina, memerdekakan Masjid Aqsa dari tangan-tangan kotor Yahudi, karena itu adalah tanah umat Islam dan mereka adalah penjajah. Dan Allah berikan kekuatan kepada pejuang-pejuang Palestina untuk mempertahankan tanah air. Kita sendiri negara Indonesia ini adalah menantang seluruh bentuk penjajahan di muka bumi ini, dan itu adalah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan sudah merupakan sikap
Nah, kalau mereka menjajah, kita tidak setuju dengan penjajahan berbentuk apapun. Karena semua kita, bukan hanya Indonesia kita kepengen merdeka, tetapi juga semua kita ingin bagaimana seluruh manusia di dunia ini merdeka. Karena merdeka itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan dalam waktu yang tidak lama Allah berikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa hal seperti ini terjadi? Maka kita tak perlu gelisah. Kita lakukan apa yang bisa. Dan dibalik semua peristiwa, kan peristiwa ini kan tidak akan terjadi kecuali Allah yang mengizinkan, Allah yang mentakdirkan. Kalau tidak Allah izinkan, tidak akan terjadi peristiwa itu. Banyak pelajaran sebenarnya, tapi yang jelas di balik peristiwa ini semuanya banyak hikmah yang bisa kita petik. Ini wallahu alam. Jadi jangan dikatakan pula negara Arab itu tak ada membantu sama sekali. Saudi itu banyak sekali membantu, khususnya rakyatnya. Saya pernah 1 tahun itu ketika saya masih di Saudi, saya lihat di channel TV. Itu langsung di channel TV mengumpulkan sumbangan untuk lewat televisi. Diapakan nomor rekening, kemudian dibuat langsung online ya. Nah, nanti orang-orang pada menyumbang, saya menyumbang ini, dan itu langsung interaktif dengan TV. Ada yang menyumbangkan emasnya, ada yang menyumbangkan emasnya 1,5 kilo, ada yang menyumbangkan dahsyat. Tahu miliaran terkumpul semalam. Jadi jangan dikatakan tidak ada pula. Paling besar itu Saudi, Kuwait menyumbang. Tapi kan kadang-kadang kan tidak diekspos. Cuma secara pemerintahan ya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita ini kan selalu berpikir apa yang kita mau. Maunya kita begini-begini. Tapi orang yang memegang peran, kita tidak tahu apa yang dihadapi mereka. Jadi itulah sebabnya kalau kita percayakan kepada orang yang ya sudah, biarkan mereka yang membuat kebijakan, dan pasti kebijakan itu diambil ada kebijakan yang paling maslahat untuk semua. Politik ini tidak bisa kita nilai secara idealis. Nah, lagi politik internasional ya. Jadi situ ada maslahat, ada mudarat yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara ketika melakukan sebuah kebijakan. Wallahu a'lam bishawab.